Kalau ini saya perjalanan pulang ya. Kalau tadi kan saya perjalanan pergi, sekarang perjalanan pulang dari kantor ke rumah kos-kosan. Dia dulu ya. Ini kameranya model Xiaomi apa? S30 S1C browsing mode on, jadi dia tuh bisa tahu kalau jalan dia merekam, kalau berhenti dia mati, tapi selang berapa detik ya kayaknya. Untuk oke guys, kayaknya udah oke nih. Touchdown. Oke, lanjut. Kali ini mau review motor sekalian, motor New Jupiter MX Yamaha. Mesti hati-hati nih, aduh jalan. Yamaha Jupiter MX tahun 2013. Ya, ini motor kan motor bebek ya. Jadi tangkinya di bawah jok, bukan di tengah. Tangki di bawah jok, bukan di tengah. Jadi kaki bisa rada ngumpet. Jadi lebih aman dengkul. Kalau motor sport kan tangkinya di tengah, jadi tempurung lutut nggak bisa ngumpet gitu, nggak bisa ngumpet, jadi kudu hati-hati. Kalau slip takut kebaduk. Ya bukan berarti ini aman 100%, tapi ya tetap aja kudu hati-hati juga gitu, namanya naik motor mah coba kudu hati-hati lah gitu. Oke. Jupiter MX motor bebek tahun 2013 tapi masih pakai karburator. Jadi ya kelebihannya karena masih pakai karbu, jadi lebih perawatan minim, dalam arti kalau misalnya rusak nggak terlalu mahal gitu. Nggak gampang rusak, pakai bensin kotor juga nggak masalah. Bensin premium teh banyak timbal, bensin kotor paling berobat dibersihin juga udah bener lagi. Beda kalau motor injeksi. Kalau injeksi kan kudu pakai pompa bensin, pompa injeksi. Jadi kalau problem rada repot, apa tuh kudu dibersihin tuh. Kalau udah rusak kan kudu ganti satu set gitu kan, pompa bensinnya aja mahal. Kayak Fiction, kayak MX King. Cuman kelebihannya karena udah pakai injeksi, maka lebih ideal percampuran bahan bakar dan udaranya. Akibatnya karena pencampurannya lebih sempurna, maka pembakarannya tuh jadi juga lebih bagus, lebih sempurna gitu. Akibatnya tenaganya lebih enak, lebih halus, sama lebih irit, udah pasti lah gitu mah. Kalau karbu kan sekali disetel ya gitu-gitu aja, nah akan bisa berubah-ubah otomatis. Kalau injeksi dia ada sensornya banyak, jadi bisa otomatis adjust sendiri, ngatur sesuai sendiri kok, sesuai kondisi jalan, kondisi cuaca gitu kan, gimana bawanya. Jadi lebih smart, lebih cerdas.
Kalau karbu mah cuma ngandelin jaring sekep apa kilat dia tuh kurang, terus diameter senturi apa gitu, setelan langsam, terus otomatis dia jadi lebih boros ya hasilnya teh. Tenaga juga nggak semantap tenaga injection ya, tapi kelebihannya ya dia lebih gampang diservis. Kalau rusak nggak gitu makan duit banyak lah gitu ya. Oke, ini kan motor MX masih yang non kopling, jadi giginya cuma 4 gitu, nggak pakai kopling. Kekurangannya dia jadi tarikannya nggak sebahar yang udah pakai kopling manual gitu. Kopling manual kan tarikannya enak, itu bisa setengah kopling, bisa langsung nyentak. Kalau ini man otomatis, itu kelebihannya. Sama otomatis, kalau udah kopling manual giginya 5, jadi bisa top speednya bisa lebih kencang sedikit lah gitu dibandingin yang masih 4 speed. Terus sama yang kalau ini kan masih non kopling, bawaan pabriknya rem belakangnya tuh masih tromol gitu, jadi ya nggak sepakem yang rem cakram. Mungkin karena top speednya nggak terlalu sekencang yang manual, jadi rem belakang tromol tuh mungkin masih cukup gitu. Cuma ya akibatnya nggak boleh terlalu ngebut. Kalau mesin mah beda dikit lah dibandingin sama yang kopling manual. Kalau manual kan sama-sama lah 135 cc, mesinnya mah sami wae sarua kayaknya mesin mah. Paling gak yang beda blok mesin, terus nelen, gear. Aduh baso aduh gila. Oke ya, itu dari sisi fungsionalitas dan performance. Tapi kalau menurut gue sih nanggung ya. Jupiter MX kan cuma 135 cc, kalau pakai kopling manual mah nanggung gitu, kan motor bebek. Kalau kopling manual mah enak kan motor sport, jadi bener-bener pure sport gitu. Kalau motor bebek mah kopling manual mah nanggung ya, rada-rada aneh kayaknya mah. Kalau motor sport kan udah pasti kopling manual. Ininya kan juga beda gitu, kastanya lain kalau motor sport. Oke. Nah karena motor bebek otomatis setangnya kan pendek, jadi kalau dipakai touring jarak jauh gitu tuh ada pegel, karena kan setangnya nggak bisa dirubah-rubah. Kalau motor sport setangnya bisa diganti, bisa dipakai setang lebar, setang tinggi. Kalau bebek mah boro-boro apalagi naik juga sama ya, ada plus minusnya lah gitu.
jadi kalau macet-macetan tangan kiri teh rada nggak gitu capek gitu kan, nggak ada kopling tangan, kopling manual, apalagi macet cuma gas rem aja. Kalau bebek kudu oper gigi juga, tapi nggak perlu tarik kopling lah. Nah enaknya lagi dia nggak perlu ganti kampas kopling kalau bebek, karena kampas koplingnya tuh jarang aus. Kalau motor kopling kan kampas kopling kudu ganti kalau udah aus, jadi nggak enak kan larinya. Nah ini tuh lampu merah Kebon Sirih, ini mah rada macet so. Nah karena apa tuh ya, dari segi itu ya handling dan kenyamanan. Kalau kenyamanan sih tergantung ya, kenyamanan buat apa dulu. Kalau buat jarak jauh enakan pakai motor sport kopling ya. Tapi kalau buat macet-macetan di dalam kota mah enakan motor bebek, motor Matic Sputik itu lebih enak karena bisa siap pelit, nggak perlu pegel tangan gue. Itu dari fungsionalitas ya, jadi gitu ada plus minusnya. Kalau soal performan ya bebek ini kan pakai karburator vakum, jadi ya agak beda gitu sama karburator standar. Akselerasi mah lumayan lah gitu, karena karburator vakum kan dia lebih cepat, supply bensinnya dia lebih mantep. Ya kalau ngebandingin mah nggak ada habisnya memang. Pasti ada aja kekurangan kelebihannya mah. Kiri kanan gue ngambil jauh mana ya, kiri aja lah. Oke dah. Nah akibatnya ya akselerasinya lebih mantap, cuma ya otomatis lebih boros bensinnya kan. Ya sebenarnya boros atau enggak sih tergantung banyak faktor juga, tergantung kondisi mesin sama cara kita riding gitu. Kalau ridingnya gas rem buka gas penuh cepat sama aja lah, boros juga lah, sama macam-macam sih, banyak faktor sih. Ini tubutannya guys, kalau apa tuh, kalau demo nih sering pisan ya di sini mah, kadang tubutannya Monas kan udah dekat pisan. Oke, hati lagi guys. Faktor enak gak enaknya motor itu lumayan banyak guys. Yang pertama itu yang paling enak, itu adalah kalau motor kita tuh baru.
Jadi kalau motor kita baru, mesinnya masih original, belum pernah dibongkar, jadi itu jauh lebih enak dibanding motor bekas. Kalau motor second mah rada ngeri, takutnya tuh mesin suka ada yang dibongkarin, kan kita nggak tahu kan kondisi motor itu gimana kan. Bisa aja itu motor udah pernah turun mesin atau bekas nabrak atau gimana, kan kita nggak tahu. Nah, ini motor enaknya beli dari baru. Motor beli dari baru ibaratnya teh tangan pertama gitu kan, jadi masih perawan. Jadi teh ibaratnya kalau cewek mah ayo ondel-ondel, ini mah aduh kudu hati-hati ini mah. Punten punten di masjid Nah, ya gue sih nggak bilang kalau semua motor bekas tuh gelap itu, tapi motor bekas yang dijual tuh kita kudu, kalau mau beli tuh kudu hati-hati gitu, kudu bisa ngecek. Biasanya kan orang kalau jual motor bekas biasanya kan kalau udah nggak enak, bosen itu bisa jadi karena dia bosen banyak masalah, atau bosen pengen ganti, atau mungkin udah rada nggak enak tuh motor. Akibatnya daripada ngabisin duit tuh mending dijual aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys perjalanan singkat kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Aku cuma ngetes review motor Jupiter MX sekalian action cam ini guys.